Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yaitu Aziz Mauna dengan NIM 202014010. Kemudian Arifianto Nur Pratama dengan NIM 20201400049. Bagus Maulana Iqbal 2020140057. Muhammad Iqbal Ardiansyah 2020140060. Dan yang terakhir yaitu Oktaviona Sherliha Nur Azizah ya dengan NIM 2020140061. Pengertian tanah secara umum merupakan himpunan mineral, bahan organik, dan endapan-endapan yang relatif lepas yang terletak di atas batu dasar tanah. Membagi bahan-bahan yang menyusun kerak bumi secara garis besar menjadi dua kategori, tanah soil dan batuan. Sedangkan batuan merupakan agregat mineral yang satu sama lainnya diikat oleh gaya-gaya kohesif yang permanen dan kuat. Tanah adalah pondasi pendukung suatu bangunan atau bahan konstruksi dari bangunan itu sendiri, seperti tanggul dan bendung, atau terkadang sebagai sumber penyebab keluar bangunan seperti tembok atau dinding panahan tanah. Sehingga dalam perencanaan konstruksi kita harus memperhatikan struktur tanah yang ada di lapangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur dari tanah adalah bentuk, ukuran, dan komposisi mineral dari butiran tanah serta sifat dan komposisi dari air tanah. Struktur tanah adalah suatu sifat yang menghasilkan respon terhadap perubahan eksternal di dalam lingkungan seperti beban, air, temperatur, dan faktor-faktor lainnya. Secara umum, struktur tanah dapat dimasukkan dalam dua kelompok, yaitu tanah tak kohesi dan tanah kohesif. Tekanan tanah lateral adalah gaya yang ditimbulkan oleh akibat dorongan tanah di belakang struktur penahan tanah. Besarnya tekanan sangat dipengaruhi oleh perubahan letak dari dinding penahan dan sifat-sifat tanah. Tekanan tanah aktif. Menurut Hardianto tahun 2003, tekanan tanah aktif adalah tekanan yang terjadi pada dinding penahan yang mengalami keluluhan atau bergerak ke arah luar dari tanah urukan di belakangnya, sehingga menyebabkan tanah uruk akan bergerak longsor ke bawah dan menekan dinding panahnya. Sedangkan nilai banding gambar di bawah diagram tekanan tanah aktif, tekanan horizontal, dan tekanan vertikal yang terjadi didefinisikan sebagai koefisien tekanan tanah aktif atau Ka. Nilai tekanan aktif lebih kecil dari nilai tekanan saat diam. Gerakan dinding tanah menjauhi tanah urukan menghilangkan pertahanan di belakang dinding. Jadi, tekanan tanah adalah gaya yang cenderung mengurangi keseimbangan dinding penahan tanahnya seperti gambar di bawah ini. Nilai tekanan tanah aktif untuk tanah lateral dihitung dengan menggunakan teori Rankine yang dibagi menjadi nilai tekanan tanah aktif untuk tanah datar dan nilai tekanan tanah aktif untuk tanah miring. Untuk menghitung nilai koefisien tanah datar dan tanah miring pada tanah aktif, digunakan rumus seperti di bawah ini. Nilai Ka untuk tanah datar dinyatakan dalam persamaan 3.1 sebagai berikut, yaitu Ka sama dengan 1 min sin Ki atau 1 plus sin Ki sama dengan tan 2. Keterangan Ki, sudut geser tanah, Ka sama dengan koefisien tanah aktif. 1. Menghitung tekanan tanah aktif untuk tanah non-kohesif. Nilai Pa untuk tanah non-kohesif dinyatakan dalam persamaan 3.2 berikut ini. Pa sama dengan 12Y kali H2 kali Ka. 2. Menghitung tekanan tanah aktif untuk tanah kohesif. Nilai Pa untuk tanah kohesif dinyatakan dalam persamaan 3.3 berikut ini. Pa sama dengan 12Y kali H2 kali Ka min 2C VKA. Keterangan Pa yaitu tekanan tanah aktif, Y berat isi tanah, H tinggi dinding,
C. Kohesi, dan Ka yaitu koefisien tanah aktif. Tekanan tanah pasif. Menurut Hardiyatmo 2003, tekanan tanah pasif adalah tekanan tanah yang terjadi saat gaya mendorong dinding penahan tanah ke arah tanah urugannya. Sedangkan nilai banding tekan horizontal dan vertikal yang terjadi didefinisikan sebagai koefisien tekanan tanah pasif atau Kp. Nilai tekanan pasif lebih besar dari nilai tekanan tanah saat diam dan nilai tekanan aktif. Tekanan tanah pasif menunjukkan nilai maksimum dari gaya yang dapat dikembangkan oleh tanah pada gerakan struktur penahan terhadap tanah urugannya, yaitu tanah harus menahan gerakan dinding penahan tanah sebelum mengalami keruntuhan seperti gambar di bawah ini. Untuk nilai tekanan tanah pasif untuk tanah lateral dihitung dengan cara yang sama. Pada tekanan tanah aktif menggunakan teori Rankine yang dibagi menjadi nilai tekanan tanah pasif untuk tanah datar dan nilai tekanan tanah pasif untuk tanah miring. Prosedur perhitungannya digunakan metode Rankine seperti rumus di bawah ini, di mana nilai Kp untuk tanah datar dinyatakan dalam persamaan gambar di bawah 3.4 sebagai berikut. Kp sama dengan 1 tambah sin theta 1 dikurangi sin theta sama dengan tan 2 dalam kurung sudut 45 derajat ditambah theta 2. Keterangan theta sama dengan sudut geser tanah dan O Kp sama dengan koefisien tanah aktif. Perhitungan untuk tekanan tanah pasif dihitung menggunakan persamaan di bawah ini. 1. Menghitung tekanan tanah pasif untuk tanah non-kohesif. Nilai PP untuk tanah non-kohesif dinyatakan dalam persamaan 3.5 berikut ini, di mana nilai PP sama dengan 1, 2, Y dan H2 Kp. 2. Menghitung tekanan tanah pasif untuk tanah kohesif. Nilai PA untuk tanah kohesif dinyatakan dalam persamaan 3.6 berikut ini. Nilai PA 1, 2, Y dan H2 Kp kurangi 2C akar Kp. Keterangan PP adalah tekanan tanah pasif di mana satuannya adalah Kn per meter dan Y sama dengan berat isi tanah, satuannya adalah Kn per meter kubik, dan nilai H sama dengan tinggi dinding, satuannya meter, dan C adalah kohesi dengan satuan Kn per meter persegi, dan nilai Kp yaitu koefisien tanah pasif. Demikian presentasi dari kelompok kami. Banyak kesalahan, mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.